ini kami akan memulai ibadah kami, karena Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, karena Tuhan mengampunkan segala dosa perbuatan kami, agar kami layak punya berkat-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Memasuki Gerbangnya. Semua adik-adik bangkit berdiri. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah pikiran kami tak sesat di jalan penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengucapkan hukum Taurat, kita mau bernyanyi Ingat Akan Nama Yesus. Kita bernyanyi bersama-sama. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, surga sorga yang bakal. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, surga sorga yang bakal. Anak-anak kami sekolah minggu, kita membaca hukum Taurat. Kita bersama-sama ya. Marilah kita membaca hukum Taurat yang kedua. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada teman-teman itu, dan jangan yakin kepada
kepada benda-benda bermakna atau sakti. Kita berdoa bersama-sama untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa pengampunan dosa. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari kirim 36 dihapuskan dosa. Adik-adik semua masih berdiri. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa dari Tuhan kita, Tuhan Allah. Berdoa di dalam hati sambil diiringi musik. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, buka Alkitabnya. Kita akan membaca epistel yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 15. Kita membacanya. 1, 2, 3. Lalu ia Kata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari kirim jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kamu Gereja. Kita bernyanyi bersama-sama. Gereja, kita sama-sama gereja.
Kita mengucapkannya. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi dan menari. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah semuanya harus duduk yang tertib, tidak boleh mengganggu teman-temannya ya. Sekarang kita mau berdoa. Ayo adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pelita dan kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka adik-adik di rumah, ayo semuanya diambil ya Alkitabnya. Kakak tunggu ya adik-adik. Sambil diambil kakak tunggu dan kakak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kakak lihat dulu, kira-kira semua sudah pegang Alkitab atau belum ya? Oh iya, ternyata semuanya anak sekolah minggu sudah pegang Alkitab ya. Kalau sudah pegang Alkitab, mari kita buka Alkitabnya di dalam kitab Yesaya. Kakak mau tanya lagi sekali lagi sama adik-adik, kira-kira kitab Yesaya itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo coba semua dijawab dengan suara yang kuat. Ah, kakak nggak dengar, lebih kuat lagi. Iya benar adik-adik, kitab Yesaya tertulis di dalam kitab perjanjian lama ya. Sekarang kita buka Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan Alkitabnya, kita bacakan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan
bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia dibiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawanya ke pembantaian. Seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak mempunyai video mengenai firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk itu adik-adik, mari kita saksikan video bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
nonton kan videonya? Luar biasa ya adik-adik videonya. Adik-adik, kakak mau tanya nih mengenai video yang tadi, kira-kira Tuhan Yesus ngapain ya? Iya benar, Tuhan Yesus tadi menolong, Tuhan Yesus tadi membantu orang yang sedang kesusahan, Tuhan Yesus juga menemani adik-adik, kemudian Tuhan Yesus juga menghapus air mata orang yang sedang sedih ya adik-adik. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam video tadi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira adik-adik di sini punya teman atau tidak? Iya, pasti semuanya punya teman yang banyak ya. Ada teman bermain di rumah, ada teman bermain di sekolah, dan juga pasti mempunyai teman bermain di gereja. Adik-adik, kalau kita punya teman bermain, apa kita boleh mengganggu temannya? Atau apa kita boleh memukul temannya? Ayo coba dijawab. Tidak boleh ya adik-adik, karena memukul, mengganggu, ataupun berantem itu adalah perbuatan yang tidak disenangi Allah. Tapi kalau adik-adik punya teman yang memukul orang lain, ada nih tindakan yang harus adik-adik lakukan, yaitu adalah menegur teman-temannya yang melakukan tindakan kejahatan. Kita harus bilang, teman, kalau memukul teman-teman lain itu tidak baik, kalau membuli teman-teman yang lain itu tidak baik, karena itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Karena Allah saja mau berkorban untuk kita. Dia mau menderita di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia seperti firman Tuhan kita tadi. Untuk itu, adik-adik yang di rumah juga harus berbuat baik, harus menjaga teman, harus mengasihi orang tua, harus mau menuruti perkataan orang tua. Kira-kira kenapa ya kita harus berbuat baik? Coba dijawab. Kakak mau dengar? Iya, kita berbuat baik karena kita telah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus mengaplikasikannya dengan perbuatan baik, harus mengucap syukur dengan perbuatan baik ya adik-adik. Untuk itu, kalau misalnya mamanya minta tolong, Budi, jagakan dulu adikmu. Kira-kira adik-adik di rumah mau tidak? Harus mau, tidak boleh membantah perbuatan atau perintah orang tua. Dan adik-adik, kalau misalkan mau keluar rumah, mau berkegiatan di luar rumah, kita harus permisi dan minta izin kepada orang tua ya. Dan juga bila main game, boleh main game online, tapi tidak boleh secara berlebihan, karena itu bisa mengganggu kesehatan mata dan juga pikiran adik-adik. Untuk itu, apapun yang perbuatan baik harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, karena perbuatan baiklah yang akan menyenangkan hati Tuhan, yang akan menyenangkan hati orang tua, adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi pelita kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang bisa bersikap baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau bernyanyi dengan judul lagu Adalah Sukacita. Kita bernyanyi bersama-sama. Di hati
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan